Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa innaka la'ala khuluqin azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya 'alim. Amma ba'd. Saudaraku mukminin mukminat hafizakumullah, jamaah salat subuh yang berbahagia. Segala puji bagi Allah. Hamba yang beriman selalu memuji Allah. Dia melihat semua keadaan dirinya, selalu memuji Allah apapun yang ada. Karena pasti lebih baik dari kebanyakan makhluk yang lain. Dia melihat hari-hari yang telah berlalu menambahi syukurnya. Dia melihat kesempatan di masa depan juga dia boleh mensyukuri keadaan dirinya. Dia melihat ke kanan kiri sekelilingnya, akan bertambah juga syukurnya. Dan begitulah orang-orang beriman diminta selalu untuk pandai bersyukur, bahkan mata kita terjaga dari tidur kita juga langsung syukur yang kita rasakan. Kita hendak tidur kembali, memejamkan mata kita juga penuh syukur kita jalani waktu-waktu kita sepanjang hari. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau saya pernah sampaikan di sini, Bapak Ibu nanti buka ayat-ayat yang surat-surat yang dimulai dengan hamdalah. Surat-surat yang dimulai dengan hamdalah, alhamdulillah. Karena syukur kita ungkap dengan hamdalah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Maka lihatlah nanti betapa surat-surat dalam Quran yang dimulai dengan hamdalah, kita akan tahu kenikmatan-kenikmatan terbesar yang Allah berikan di muka bumi ini. Di antaranya adalah surat yang akrab dengan kita, yaitu surat Al-Kahfi, di mana permulaan suratnya juga menggunakan hamdalah. Dan hamdalah kita di Al-Kahfi adalah syukur kita karena Allah memberikan apa? Karena syukur itu atas kenikmatan. Kalau Al-Kahfi, syukur kita atas apa? Syukur kita pada Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'allahu iwajan. Semua syukur, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan pada hambanya. Jadi menurunkan hambanya, kemudian Alkitab, kemudian kitab itu tidak ada yang bengkok sama sekali. Itu semua kenikmatan. Jadi kenikmatan, salah satu kenikmatan terbesar adalah ketika Allah menurunkan Al-Quran ini untuk kita semua melalui hambanya. Kenikmatan terbesar, Pak. Kalau kita belum merasakan kenikmatan kitab suci itu, kalau kita belum merasakan kehadiran Quran sebagai sebuah kenikmatan besar, maka kita harus mendekat lebih jauh, karena ternyata itu adalah salah satu pembukaan surat-surat dalam Quran yang bermula dengan hamdalah. Silahkan nanti dipelajari. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah. Maka kita pun bersyukur pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk mengkaji sebagian ayat-ayat Allah
kenikmatan terbesar. Makin didalami kitab suci ini, kita akrabi, kita baca, kita hafal, kita nikmati tadaburnya, maka akan semakin terasa sangat dalam dan semakin terasa sangat nikmat. Salam semoga kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi yang oleh Al-Quran dipotret sebagai Nabi yang memiliki sekian banyak keistimewaan, manusia yang paling sempurna di antara yang Allah sampaikan dalam Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim. Engkau benar-benar ada di atas akhlak yang agung. Dan artinya bahwa akhlak itu menjadi bagian yang sangat penting, kalau kita tidak bisa katakan yang terpenting, dari sosok manusia teladan yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Akhlak. Ini dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang pemikir Islam hari ini yang besar, berasal dari Maroko, namanya Syekh Abu Zaid Al-Muqri Al-Idrisi. Beliau menghitung tentang tema akhlak dalam Quran. Kemudian beliau jumpai sebagai berikut hitungannya. Beliau mengatakan, saya menjumpai ada 22 tema akhlak dalam Quran. 22. Artinya ada 22 tema akhlak. Dan kita tahu ada berbagai macam jenis akhlak. Memaafkan akhlak, gitu ya. Tema memaafkan, tema akhlak. Berbagai macam tema yang kita tahu bahwa itu masuk dalam tema akhlak. Ada rahmat, kasih sayang. Itu juga bagian dari akhlak. Keadilan itu akhlak. Keadilan itu akhlak. Dan seterusnya, beliau katakan ada 22 poin yang dikumpulkan tentang akhlak. 22 poin itu beliau mengatakan dia dibahas sebanyak, total dari 22 itu dibahas sebanyak 1337 kali. 1337 kali dalam Quran. Jadi 22 itu dibahas dalam 1337 kali dalam Quran. Itu artinya apa? Artinya kalau 1337 kali, Bapak Ibu buka Quran, Quran itu berapa halaman? Quran berapa halaman? Buka Qurannya ada berapa halaman? Mushaf kita yang standar berapa halaman? Coba dicek. 600? 604. Kalau 1337 kali, sementara jumlah salah satu cetakan Madinah 604 halaman, itu artinya di setiap halaman berapa kali tema akhlak ini dibahas. Ya? Itu artinya dibahas lebih dari 2 kali. Setidaknya 2 kali, 2-3 kali tema akhlak ini dibahas dalam satu halaman Al-Quran. Tidak ada, kalau kita boleh rata-rata, maka kita katakan tidak ada halaman mushaf yang kosong dari pembahasan akhlak. Kalau satu halaman ada 2-3,
Satu halaman berapa baris, Pak? 15. Itu artinya kurang lebih di setiap 5 baris ada satu pembahasan tentang akhlak. Jadi itu teman-teman Allah. Itu hitungan Syekh Abu Zaid Al-Mukri. Nanti kita berikan angka yang lain. Itu artinya bahwa pembahasan akhlak itu pembahasan sangat amat besar dalam Islam. Nggak bisa dibayangkan tadi kan. Di setiap halaman kurang lebih dia dibahas. Satu halaman tidak sekali pembahasannya. Kemudian kalau boleh dirata-rata sekitar setelah 5 ayat atau setiap 5 ayat ada sekali pembahasannya. Kalau tiba-tiba hari ini kita mengabaikan akhlak dan kemudian berubahlah aktivitas beragama kita, aktivitas bermasyarakat kita, aktivitas berkeluarga kita adalah sebuah aktivitas yang kering dari nilai akhlak, maka jelas itu bukan Qur'ani. Jelas bukan Qur'ani. Sudah nyata kalau itu. Jelas bukan Qur'ani. Walau kita sering baca ayat Quran, walau yang kita sampaikan adalah ayat Al-Quran, tapi ketika akhlak itu tidak ada dalam diri kita, ketika kita miskin dengan nilai akhlak, maka jelas tidak sejalan dengan Quran, kita tidak bisa katakan itu Qur'ani. Sekarang bayangkan angka-angka tadi dengan hadis yang kita semua tahu. Ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW. Jawaban Aisyah adalah karena khuluquhul Quran, bahwa akhlaknya Rasul itu Al-Quran. Itu tadi. Kalau pembahasan akhlak tadi, maka itu artinya bahwa itulah Rasul kita, Pak. Rasul kita itu bukan hanya bicara akidah, bukan hanya bicara ibadah, bukan hanya bicara sistem, bukan hanya bicara perekonomian, bukan hanya bicara kepemimpinan politik. Tapi ketika ditanya tentang akhlak pun, ternyata Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Di semua tadi poin tadi itu yang nyaris tidak kosong satu halaman kecuali ada akhlaknya, itu adalah Rasul kita SAW. Saya sampaikan angka-angka yang berikutnya, Pak. Syekh Abu Zaid Al-Mukri menyampaikan dari 22 itu, beliau berikan peringkat 1, 2, 3-nya. Disampaikan detail, tapi di sini 1, 2, 3-nya. Peringkat tertinggi dari 22 akhlak yang disebut dalam Quran itu, nomor 1 adalah keadilan. Al-adl, al-qist, keadilan. Tersebut 355 kali. Keadilan itu. Nomor 2 adalah sifat kasih, rahmah. Yang punya akar kata rahmah, kasih sayang, itu tersebutkan 340 kali. Peringkat 2-nya. Peringkat 3-nya kira-kira apa? Peringkat 3-nya kira-kira apa? Bayangkan teman-teman ya, tentang tema akhlak. Terus sekian banyak akhlak yang kita bayangkan kan ini, kita sebagai yang disebut sebagai orang timur, orang Indonesia, dan pergilah ke negeri mana saja, negeri-negeri lain mengenali orang Indonesia sebagai orang yang akhlaknya luar biasa, gitu ya. Dan itulah mengapa nanti pun kita akan tahu bahwa, kita akan bahas bahwa Islam masuk ke Indonesia pun ketika Islam ini menonjolkan akhlaknya. Diterima oleh orang Indonesia. Dan itu nggak perlu perang. Di tempat lain Islam masuk perlu perang, Pak. Bagian lain perlu perang. Tapi masuk ke sini, ke wilayah Melayu,
Nusantara bukan hanya Indonesia, itu tidak perlu perang, tak perlu angkat senjata, tak perlu meledakkan meriam. Zaman itu tidak perlu pentingan pedang, tetapi akhlak mereka. Karena kita sebagai Allah hadirkan, diciptakan sebagai bangsa Timur, kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sifat seperti ini. Masyarakat yang akrab dengan rasa. Kalau saya pernah bercerita bahwa ada buku cukup tebal, satu jilid tapi cukup tebal, penelitian tentang perjalanan Dzulqarnain yang ada dalam Quran, itu diteliti di lapangan oleh seorang peneliti dari Saudi dengan dana pribadi. Dia coba cek satu persatu kemungkinan wilayah yang dimaksud oleh Quran yang pernah disinggahi, tiga tempat yang pernah disinggahi oleh Dzulqarnain yang tersebut dalam surat Al-Kahfi. Dengan penelitian yang panjang ditulis perjalanan itu, bukunya cukup tebal dan terjemahannya sudah lama ada di Indonesia tentang Ya'juj dan Ma'juj. Penulisnya di buku itu menceritakan ketika sampai di satu tempat yang menurut penulisnya adalah, menurut saya inilah yang dimaksud oleh Allah ketika Dzulqarnain singgah di satu kaum yang kaum itu tidak tertutup dari matahari. Kaum ini kaum yang kalau dalam tafsir disebut sebagai kaum yang terbelakang sekali, dan menurut peneliti ini mengatakan bahwa penelitiannya sampai di Kepulauan Republik Kiribati. Kiribati itu adanya di sebelah timurnya Papua New Guinea, sebelah timur ya, samudra. Saya tidak bicara itu, cuma saya ingin sampaikan satu poin. Sebagai orang timur, ini bagian dari orang timur. Apa kalimat penulisnya? Karena penulis ini latarnya Arab. Maka dia mengatakan, saya jumpai masyarakat yang sangat banyak senyum kepada siapapun sampai saya tidak tahu mengapa mereka senyum. Orang timur, Pak. Saya sudah sering sampaikan, orang timur ini nggak usah diajari senyum pun senyum. Maka kalau Anda kehilangan senyum, aneh. Karena senyum itu ajaran Rasul kita. Kalau orang Arab harus diajari senyum. Itu makanya tadi orang Arab sendiri sebagai seorang peneliti Muslim heran melihat orang timur banyak sekali masakan di senyumnya. Dan gak ada masalah kita, Pak. Utang banyak tetap senyum, gak ada masalah. Tenang. Kan? Ada masalah. Utang banyak senyum, banyak masalah senyum. Ya. Asli orang timur, Pak. Maka kalau tiba-tiba kita ini terpengaruh oleh entah dari mana budayanya, atas dasar apa sudah tidak tahu. Apalagi kalau mengatasnamakan ilmu Islam, jelas jauh atas nama ilmu Islam, kemudian kok susah senyum. Dari mana Anda belajarnya? Senyum itu barang halal dan senyum itu diperintahkan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul kan? Ya. Kita diminta senyum. Apapun keadaan kita di rumah sana tadi, keluar dari rumah punya masalah, ketemu saudara, kata Nabi, ya wajahnya itu dibuka senyumnya. Dengan wajah yang berseri-seri. Sedekah. Kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Walau antal ko akhaka biwajhin talq. Walaupun kebaikan itu hanya berupa bertemu saudara dengan wajah yang berseri-seri, wajahnya senyum, enak dipandang gitu. Ya, mungkin di rumah punya masalah, mungkin di jalanan punya masalah. Kalau ketemu saudara, wajahnya diubah sedikit, ya saudara ngelihatnya enak. Makanya rahmati Allah SWT, ini contoh bahwa kita sebagai orang timur itu bahkan ada hal-hal yang tanpa dalil pun kita mestinya punya.
Maka kalau kemudian kita berubah menjadi masyarakat yang susah senyum, umpamanya gini, ini disebut dalam bahasa Indonesia bahkan, contohnya gotong royong, gitu ya. Ini bahasa Indonesia banget ya. Dan bahasa itu dipakai sebagai bahasa resmi, gotong royong, digotong royong, digotong beramai-ramai. Gotong royong itu kebiasaan masyarakat. Sampai hari ini kita masih tahu di daerah-daerah masyarakat Indonesia ini kalau ingin bangun rumah nggak keluar dana. Keluar dana itu paling untuk memasakkan bagi para tukang. Sampai sekarang. Tiba-tiba ini di Jakarta Timur berapa harga rumah Pak Iban? Tapi ini kan kota besar, Pak. Nah, saya dikatakan, Pak. Pasti ada salah konsep, Pak. Karena kita pasti kehilangan sesuatu yang sangat besar. Gotong royong. Saya belum bicara tentang tema kerjasama, ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, tema tentang saling menanggung, at-takaful al-ijtimai, saling menanggung dalam Islam, bagaimana sama saudara saling menanggung dalam sosialnya sehingga menjadi konsep-konsep syariat dalam Islam. Nah, belum bicara itu, ini bicara ketimuran, Pak. Kita kehilangan itu gotong royong itu. Gotong royong itu pasti syaratnya kenal tetangga kan? Iya, gotong royong masih kenal tetangga. Dan bagaimana hari ini kita punya rumah susah kenal tetangga? Susah kenal tetangga, Pak. Rumahnya kadang nggak dipagar, Pak, tapi susah kenal tetangga juga. Nah, bagaimana rumahnya dipagar tinggi, di depan ditulisi awas anjing galak. Bisa. Jadi bisa dibayangkan betapa jauhnya kita itu nilai ketimuran, Pak. Dan sebagian sopan santun itu sejalan dengan akhlak dalam Islam. Karena itulah kemudian atas dasar apa kemudian masyarakat ini tiba-tiba berubah menjadi egois, hidup sendiri-sendiri, sampai ujungnya pasti nanti akan membahayakan adalah memakan saudara sendiri. Nah, kalau sudah egois kan kalau kenal tuh, Pak, kalau kenal tuh mau nipu aja mikir, Pak. Apalagi kalau kita akrab mau nipu aja mikir kan. Tapi karena tidak pernah kenal, sederhana sekali dia makan saudaranya. Itulah kenapa diminta untuk saling mengenal. Kita tahu dalam ayat, saling mengenal itu manfaatnya luar biasa, teman-teman. Kita disuruh untuk mengenal karena kita diciptakan berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku. Saling mengenal sama kita. Dan masjid ini tempat paling efektif untuk saling mengenal. Kita duduk bersama di sini, ya. Bahkan di sini pakaiannya nggak terlalu kelihatan ya. Anda dari suku mana ya? Jadi kadang-kadang pakai kopiah Aceh padahal orang Jawa Timur ya gitu. Pakai baju mana? Di sini kita bisa saling kenal dengan sangat baik. Oke, jadi teman-teman, saya cuma ingin menekankan bahwa begitu besarnya tema akhlak di dalam syariat Islam dalam posisi syariat ini. Nomor 3 apa kira-kira, Pak? Balik lagi. Jadi belum sampai nomor 3. Menurut hitungan Syekh Abu Zaid Al-Mukri, beliau mengatakan yang ketiga adalah akhlak al-islah. Al-islah itu memperbaiki, mendamaikan. Itu tersebutkan 123 kali. 123 kali. Keadilan, kasih sayang, memperbaiki dan menyatukan. Oke, dia teman-teman Allah SWT. Sekarang bandingkan dengan suatu tema besar dalam Islam, yaitu sholat. Sholat, kita tahu posisi sholat. Sholat itu menentukan amal yang lain, bukan begitu? Kita
Kita tahu itu. Sholat itu menjadi garis pembatas antara kita dan kemusyrikan, antara kita dan kekafiran. Sholat nggak mungkin sah, tidak mungkin sah tanpa wudhu. Tapi wudhu disebut dalam Quran sekali. Bisa bayangkan, Pak? Hal yang sangat amat penting. Anda sholat, mau berapa ribu rakaat wudhu tidak benar, nggak sah. Tidak sah. Sepenting itu tema wudhu, cuma sekali dalam Quran disebut. Akhlak, Pak, 1337 kali diungkap dalam Quran. Bagaimana ceritanya kita beribadah luar biasa, kita merasa meyakini sedang berakidah, tapi kehilangan akhlak. Memang kita juga harus juga jujur dalam membahas akhlak ini. Karena sekarang Anda bisa bayangkan, tema keadilan ketika dia menjadi tema nomor 1 yang dibahas paling tinggi di dalam Quran, kita harus punya sifat adil dalam diri kita. Keadilan itu ternyata perintah Quran, kita ini diminta adil bahkan terhadap diri kita sendiri. Itu yang berat. Itu yang berat. Karena bisa saja kita tegakkan keadilan bagi orang lain. Saya orang adil, saya tegakkan ini bagi orang lain. Tapi begitu menyangkut kepentingan diri saya, akan menggeser manfaat saya, kemaslahatan yang mau saya ambil, tiba-tiba kita menjadi tidak adil. Karenanya Quran meminta, walau ala anfusikum, bahkan pada dirimu sendiri, berbuatlah yang adil. Kita diminta untuk menjadi orang yang punya al-qist, tentang keadilan, walau pada diri kalian sendiri. Nah, kita harus jujur, tadi saya katakan adalah terkadang memang pembahasan tentang akhlak di negeri kita ini itu memang kadang membahasnya tidak adil, Pak. Karena pembahasan syariatnya itu ditunggangi kepentingan juga. Ada kepentingan yang mau disampaikan. Umpamanya, karena ada kepentingan yang mau disampaikan, maka yang diungkap tentang akhlak Islam itu ya lembut, ya tadi kasih sayang. Juga tidak dijelaskan dengan detail tentang kasih sayang itu sebenarnya seperti apa definisinya, bagaimana cakupannya, temanya apa saja, dan seterusnya. Kemudian nanti tema tadi bahwa baik sama orang lain, toleransi, segala macam. Ternyata yang tertinggi dibahas bukan itu, ternyata keadilan. Nah, kalau keadilan, kan Bapak Ibu kebayang di kepala sekarang. Begitu kata adil disebut, yang kebayang di kepala kita justru adalah adanya satu masalah. Adanya satu masalah di antara kita harus punya sikap yang adil. Itu yang terbayang di kepala kita, bukan? Artinya bahwa sikap adil itu, Bapak Ibu, sikap adil itu kadang-kadang merugikan. Dalam tanda kutip. Adil itu keuntungan. Tapi kadang merugikan kemaslahatan, kepentingan. Saya harusnya dapat sesuatu kok, gara-gara ditegakkan keadilan saya jadi nggak dapat. Itu keadilan. Artinya kita tega untuk mencabut sesuatu dari seseorang atas nama keadilan. Bukan begitu? Oh iya, hakim itu kalau di pengadilan kan harus adil, namanya juga pengadilan. Pengadilan itu disinilah keadilan ditegakkan, kan begitu? Maka kalau di situ jadi sarang mafia, ya kasihan juga negeri ini. Pengadilan itu tempat keadilan ditegakkan. Tempat keadilan itu dihadirkan. Tempat keadilan itu dicari oleh orang. Maka kemudian seorang hakim bukan tega nggak tega, memang itu tugasnya. Itu tugas mulia seorang hakim. Nggak peduli di depannya mau pejabat tinggi negara, orang paling tinggi di negeri ini. Anda betul yang sampaikan ini? Sampai. Coba betul tidak? Nanti kalau ngomong kepanjang hakim enggak, jawab saja iya atau tidak. Itu tugas hakim mulia. Enggak ada. Tapi itu akhlak.
Lihat Pak, ternyata itu akhlak tertinggi yang disebut dalam Al-Quran. Jadi kalau dipotret selalu bahwa akhlak itu pokoknya yang lemah lembut, yang senyum-senyum, itu hanya sebagian. Itu yang saya sebut tidak adil, tidak jujur pembahasan akhlak di negeri ini. Padahal ternyata yang tertinggi justru tema keadilan. Pak Hakim dengan sikap setegas itu kadang kita ngeliatnya juga nggak enak kan. Itu orang lagi ngomong dipotong-potong sama Hakim, Pak. Hakim berhak motong kapanpun dan kalau bicara nggak mau dipotong. Nah, itu tugas Hakim memang. Dalam rangka menegakkan keadilan. Hakim lagi bicara dipotong. Sebentar, saya lagi bicara. Sebentar, saya lagi bicara. Anda diam dulu. Hakim. Demi mencapai keadilan. Nah, tidak sederhana. Hakim itu tanggung jawabnya langsung ke hadapan Allah loh, Pak. Sudah tanggung jawabnya berat, tugasnya berat, ya kan? Nah, sudah gitu Nabi katakan, kalau ada 3 hakim, yang 2 masuk neraka. Coba apa enggak? Pak, pusing itu. Jadi peluang hakim masuk neraka memang besar, memang 2/3. Yang satu menghakimi tanpa ilmu, yang satu lagi menghakimi dia punya ilmu tapi tidak menegakkan keilmunya. Itu yang masuk surga adalah yang menghakimi dengan ilmu dan dia tegakkan ilmunya. Itu kalimat Rasul. Al-Qudwatu Salas itu. Baik, teman-teman Allah. Maka kalau poin per poin dibahas tentang tema akhlak dari mulai keadilan dan seterusnya itu tidak perlu bahasan sendiri untuk bahasan panjang. Saya ingin memukadimai satu tentang tema akhlak. Saya sampaikan satu hadis Nabi SAW. Itu hadis Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadis sahih. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis begini. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqan wa inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yawmal qiyamah ath-tharsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaiqihun. Qalu ya Rasulullah, arafna ath-tharsarun wal mutasyaddiqun, famal mutafaiqihun? Qala al mutakabbirun. Nabi SAW bersabda, yang sesungguhnya yang paling aku cintai. Lihat kalimatnya. Termasuk yang paling aku cintai. Dan paling dekat duduknya dengan aku di hari kiamat nanti. Subhanallah. Artinya makin dekat dengan Nabi itu bukan cuma bicara keselamatan, tetapi bicara kemuliaan. Selamat sudah pasti kalau itu. Dekat-dekat dengan Nabi itu pasti. Jadi tempat duduk di mana kita, posisi kita di surga nanti, di akhirat nanti, itu menentukan tentang keselamatan sekaligus kemuliaan. Siapa yang paling mulia? Karena tidak sembarang orang bisa duduk mendekat Nabi SAW. Jadi kata Nabi, yang paling aku cintai dan paling dekat duduknya dengan aku nanti, majelisnya paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat adalah ahasinukum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Kenapa bisa begitu, teman-teman? Sebelum saya lanjutkan hadisnya. Yang paling baik akhlaknya, ahasinukum akhlaqan, yang siapa di antara kalian yang terbaik akhlaknya, itu yang paling dekat majelisnya dengan aku di hari kiamat dan paling aku cintai. Karena akhlak itu adalah hasil dari akidah kita. Akidah kita kan mengajari kita untuk lihat ayat umpamanya Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Akidah bukan? Akidah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Itu akidah kita. Syahadatain, salah satu syahadatain kita. Lihat, walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum. Itu bicara tentang akhlak di kita. Bahwa
bahwa dia punya sikap yang tegas pada orang-orang kafir. Dia punya sifat yang rahmat, kasih sayang kepada sesama mereka. Dua sifat itu harus dimiliki. Itu bagian dari konsekuensi akidah. Dan di depan temanya akidah kan, Muhammadur Rasul tema akidah. Setelah itu muncul akhlaknya. Makanya akhlak itu hasil, buah. Begitu akidah ditanam, kok tidak muncul asyidda alal kufar dan ruhama bainahum, pasti kita harus kembali ke asal, ada yang masalah di depannya. Berarti tidak utuh kita mengimani Muhammad sebagai Rasul. Nah, tema depannya Muhammad Rasulullah. Ya? Oh ada Pak, tapi separuh. Umpamanya gimana? Separuh Pak. Asyidda alal kufar, tegas sama orang kafir, iya. Tapi tidak bisa rahmat kepada sama orang beriman. Gak punya kasih sayang, susah. Tadi susah senyum sama sesama saudara. Atau sebaliknya lagi umpamanya kalau ada, saya pokoknya baik Pak, baik sama semua orang beriman, jangan orang beriman, orang kafir saya baik kok Pak. Tapi sampai dia tidak punya sikap ketegasan, sampai kemudian dia korbankan sebagian nilai akidahnya, itu juga ada yang salah. Artinya ada tanamannya, ini ada masalah, ada penyakit pada tanaman akidahnya sehingga tidak ada buahnya, tidak muncul buahnya. Kita tidak bisa panen, tidak panen akhlak. Maka itu hasil. Akhlak juga hasil ibadah. Akhlak juga hasil ibadah kita. Bagaimana kita semua tahu bahwa lihatlah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sholat, ibadah sangat penting, paling penting itu sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah orang dari fahsya, keji. Perbuatan-perbuatan keji itu akan berhenti karena ketika orang sholat. Ketika orang sholatnya baik dan benar, dalam kehidupan seorang dia tidak berbuat keji. Wal mungkar juga kemungkaran. Nah, perbuatan keji dan mungkar itu akhlak. Orang menjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Dia punya sifat akhlak yang mulia, punya jiwa-jiwa yang tidak ridho dengan semua hal itu. Maka itu akhlak. Ternyata sholat itu hasilnya akhlak. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Akhlak itu buah. Dan itu juga Rasul menyampaikan. Puasa Ramadan kita juga tahu kan, kita sering dengarkan. Atau puasa. Puasa hasil juga akhlak. Kita tahu hadis sering kita dengarkan kalau Ramadan. Man lam yada' qaula zuri wal amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa syarabahu. Yang belum bisa meninggalkan ucapan dusta, ucapan dosa, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Ini puasa itu hasilnya lisanmu benar. Orang kalau puasanya betul, lisanmu benar. Akhlak, tema akhlak. Ucapan dusta, ucapan. Dari akhlak itu hasil. Maka kalau kita bicara akidah tidak menghasilkan akhlak, kita bicara ibadah tidak menghasilkan akhlak, maka ada masalah pada keduanya. Ada masalah pada keduanya. Saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul kita adalah tadi Rasul yang mengajarkan, memberikan keteladanan ke kita tentang akidah, tentang ibadah. Tapi beliau juga Rasul yang dikenal dengan akhlaknya. Dan kita semua tahu bahkan kalimat Nabi ketika mengatakan, apa tugas saya diutus di muka bumi? Innama bu'itsu liutammim makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia itu. Sampai begitu. Itu sudah hasil. Jadi kalau menyempurnakan akhlak mulia itu artinya saya harus pakai jalan akidah ini, pakai jalan ibadah ini, kemudian
Hasil akhirnya itu yang harus saya lihat. Jadi nggak akhlaknya. Kalau nggak jadi, tanamannya masalah. Tanamannya masalah. Walaupun kita bicara ini ayat Pak, ini hadis ya, pasti ada masalah. Karena tidak kelihatan. Akhlakmu tidak kelihatan. Baik, jadi rahmat Allah. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan orang yang paling baik akhlaknya itu adalah orang yang paling dekat majelisnya dengan Nabi dan paling dicintai Nabi. Nanti di hari kiamat, orang-orang yang bersyukur. Anda tahu yang paling banyak bisa memasukkan surga? Kata Nabi, aktsar ma yudkhilun nas jannah, yang paling banyak memasukkan orang dalam surga adalah takwa Allah wa husnul khuluq. Takwa pada Allah dan akhlak yang baik. Itu yang paling banyak masukkan orang dalam surga. Takwa pada Allah dan jalan menuju surga kan banyak gitu ya. Banyak hal yang bisa membuat kita masuk dalam surga Allah. Tapi takwa pada Allah dan akhlak yang mulia adalah yang paling banyak masukkan orang dalam surga. Baik, kita lanjutkan hadisnya. Ketika Nabi mengatakan yang paling aku cintai dan paling dekat majelisnya dengan aku dari kiamat yang paling baik akhlaknya. Baik, kalau gitu ya Rasulullah, siapa yang paling jauh darimu? Kan? Lihat Nabi selanjutnya. Inna min abghadikum ilayya wa ab'adikum minni majlisan yaumal qiyamah, yang paling aku benci. Rasul kita sangat benci. Bukan cuma benci, yang paling aku benci. Dan yang paling jauh dariku majelisnya di hari kiamat. Kali ini Nabi tidak hanya mengatakan yang akhlaknya jelek, tidak. Kalau tadi, yang akhlaknya baik. Apa yang Nabi sampaikan? Nabi menyampaikan 3 jenis orang. As-sarsarun. Ini kalau secara bahasa Arab agak susah nih Bang. As-sarsarun. Al-mutasyaddiqun. Ini bahasa-bahasa yang tidak akrab dalam bahasa ini. Kalau dalam bahasa sahabat dulu itu bahasa yang akrab, karena bahasa makin kesini kan, apalagi hari ini, bermasalah. Wal mutafaiqihun, menyebutnya susah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, arafna sarsarun wal mutasyaddiqun. Kami kalau sarsarun ngerti, mutasyaddiqun juga ngerti. Ah, kalau kita di sini nggak ada yang ngerti. Sahabat bilang, yang ke 1, 2 kami ngerti. Famal mutafaiqihun, tapi yang mutafaiqihun itu apa maksudnya? Sahabat aja nggak ngerti, Bang. Nabi nanti menjawab. Kata Nabi al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang sombong. Itu mutafiqun. Tapi mari saya jelaskan lebih detail sesuai dengan penjelasan para ulama. Di antara Imam Ibnu Qayyim menjelaskan hadis ini, di antaranya. Begitu juga Imam para ulama yang lain. Itu Bapak Ibu 3 yang Nabi sebut aku paling tidak suka, paling benci dan paling jauh majelisnya dari aku. Ini 3-tiganya, lihat Bapak Ibu, as-sarsarun, mutasyaddiqun, mutafaiqihun, 3-tiganya berhubungan dengan lisan. 3-tiganya. 3-tiganya. Tadi Pak, sombong tadi? Nah, nanti saya jelaskan. Karena ini ternyata bermula dari lisan. Jadi as-sarsarun, sarsar, kata sarsar itu artinya orang yang kebanyakan ngomong, Pak. Ngoceh aja nggak bisa habis. Itu medsos loh. Itu sumber pintu besar masuk neraka, Pak. Wallahi. Ngoceh nggak habis-habis. As-sarsarun. Dan itu dibenci Nabi. Nabi sampai dalam hadis tentang yang dibenci oleh Allah Rasulnya. Yang dibenci adalah wakariha qila wa qala. Qila itu dikatakan, qala dia berkata. Ngerti maksudnya? Itu dibenci itu. Dikatakan itu artinya ada kalimat masuk ke dia. Nggak lama nanti dia jawab lagi. Masuk lagi ke dia. Jawab lagi. Masuk lagi dia. Jawab lagi. Nggak ada habisnya. Qila wa qala itu. Itu as-sarsarun. Ngoceh habis-habis, Pak. Oke. Makanya ini sudah Nabi sampaikan loh, sudah Nabi ingatkan loh. Itu yang membuat Nabi sangat benci. Kalau dibenci Nabi di akhirat terus gimana kita?
Ini bagaimana? Umat lain nyari syafaat ke seluruh Nabi sampai ke Rasul Muhammad SAW. Nah kita ini umatnya disiapkan syafaat Nabi SAW. Tiba-tiba kemudian Nabi katakan, saya paling benci sama orang itu. La ilaha illallah. Mau di mana posisi kita? Sarsarun. Banyak sekali bicara. Dan memang saya juga sering sampaikan, ciri zaman yang sakit itu memang kelihatan di lisannya, Pak. Semua dikomentari. Dan biasanya ahlul komentar, Pak, itu biasanya nggak ada kerjaannya. Nggak ada, actionnya nggak ada gitu. Orang lain sibuk melakukan islahat tadi itu, memperbaiki, sedang mendamaikan, sedang bekerja, sedang memikirkan, sedang beraktivitas untuk umat yang baik ini. Dia mah komentar aja gitu. Kritik ini, kritik itu. Kan menarik ya Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengkritik kemudian ngasih solusi. Saya contoh contohnya gini, ini apa sih Al-Falah nih, kamar mandi kotor begini, kemudian datang Pak Iban, ini uang Pak. Ini Pak Iban uang Pak, tolong itu dibereskan. Itu nggak benar itu kamar mandi itu. Itu solusi menarik. Ngoceh aja kerjaan kan. Subhanallah. Umat ini nggak perlu ocehan Pak. Perlu islah tadi itu, lihat tidak? Akhlak mulia tadi itu, islah. Itu kenapa Quran sendiri mengatakan la khaira fi katsirin min najwahum. Kebanyakan obrolan orang itu memang nggak ada baiknya. Itu Quran yang bicara. Illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kecuali kalau pembicaraan itu isinya satu di antara tiga ini. Ngajak orang untuk sedekah. Makanya saya iri sama Pak Iban tuh. Asal duduk di sini ngajak orang sedekah coba kan. Coba kan ya. Apa enggak iri? Itu kalimat luar biasa Pak. Quran bilang itu. Karena kebanyakan omongan enggak baik. Sudah ayo. Ayo sedekah sini. Cepat sedekah. Ini umat perlu dana sekian besar. Iyalah. Umat negeri ini perlu dana besar. Pak utang aja 5.000 triliun gimana enggak perlu dana? Ini ngoceh. Enggak nyelesaikan masalah. Enggak nyelesaikan masalah Pak. Sudah, saya bilang, saya sering kali bicara, hentikan tuh ngoceh, Pak. Ayo berkarya untuk umat ini. Kalau hanya bicara tentang teori wacana, tapi tidak kunjung ada yang memulai, terus kapan sempurnanya? Ayolah dimulai. Kalau ilmunya sudah cukup, dimulai itu karya, biar disempurnakan oleh anak kita. Tak sempurna di anak kita, ada cucu kita. Tak sempurna cucu kita, ada generasi berikutnya. Kalau ngoceh itu berhenti, Pak. Nggak ada apa-apanya. Jadi orang yang mengajak orang sedekah karena perlu dana besar umat ini, Pak. Sedekah atau mengajak orang untuk berbuat ma'ruf, berbuat kebaikan apapun jenisnya. Ajak orang buat kebaikan. Bayangkan ngajak orang ke masjid, wah, mulia sekali. Ngajak orang untuk baca Quran, mulia sekali. Ngajak orang untuk berbuat kebaikan. Ngajak orang untuk belajar, menuntut ilmu, mengajak orang itu mulia. Atau islahin bainan nas, atau lisannya dipakai untuk mengislah di antara masyarakat. Mana-mana yang tidak baik dia perbaiki, mana-mana yang bertikai dia damaikan. Itu islah bainan nas. Bukan malah jadi kompor. Ini kompor meleduk pula. Jadi kompor di masyarakat. Anda itu tugasnya memperbaiki dan mendamaikan. Hentikan itu Pak. Bahkan teman-teman lihat kadang-kadang orang punya alasan begini. Tapi Pak ini kurang ajar nih. Ini orang ngerusak Islam nih. Ngoceh di mana-mana maka harus saya hadapi. Ya, lihat teman-teman. Lihat ya teman-teman. Anda tahu api? Kan? Api itu dia bakar kayu, Pak. Umpamanya dia bakar kayu itu. Itu asal Anda bisa melokalisir di sekeliling itu Anda tungguin aja api mati sendiri Pak. Tungguin aja. Biar bakal lama, mati beneran, mati. Boleh Pak. Nah ilmu melokalisir itu yang penting. Karena begitu Anda bicara, itu Anda nyiram bensin Pak di api. Begitu Anda siram bensin di api itu, kemudian tambah besar apinya. Bahkan sebenarnya ada orang-orang yang memang sengaja nyari panggung. Pak.
untuk merusak Islam. Maka dia pancing masalah itu supaya mengundang, apalagi kalau yang datang adalah tokoh-tokoh besar. Ini. Jadi nggak seimbang pertarungannya. Ini tokoh besar dalam Islam, ini cuma orang iseng di media sosial. Kemudian dikomentari, naik derajatnya, bukannya turun, Pak. Bukannya turun, derajatnya naik sejajar. Makanya itu. Jadi tidak segala hal, bahkan yang temanya tentang syariat, yang bahkan dia menghina syariat, selesaikan dengan cara. Saya jelek Nabi SAW, Pak. Yang menghina syariat di zaman Rasul tidak satu orang, tidak dua orang. Anda bisa cek yang menghina syariat, tapi tidak dikomentari. Nggak semua sahabat komentar, nggak semua sahabat ngomong, nggak. Selesaikan dengan cara. Gimana caranya? Selesaikan. Ada yang oleh Nabi, Anda lihat kisah perang Uhud, itu Nabi melewati jalur kebunnya orang munafik yang buta. Sahabat oleh Nabi diajak belok, dia tidak langsung lurus masuk ke Uhud. Itu si orang sudah buta, ya, sudah kafir pula. Itu begitu tahu, ini siapa nih kok rame-rame suaranya? Buta dia. Itu Muhammad sama sahabatnya. Itu dia bersumpah serapah mencaci maki Nabi SAW. Bukan, Pak? Sudah katakan biarkan, kasihan. Itu orang sudah buta matanya di dunia, mata hatinya juga buta. Biarkan, kasihan. Biarkan. Ada yang dibiarkan, Pak. Boleh, Pak. Ada yang nggak usah banyak ngomong. Ngumpul di Masjid Nabawi, kata Nabi, Ka'ab bin Ashraf sudah menghina Allah dan Rasulnya. Siapa di antara kalian yang mau menjemput kepalanya? Bawa sini kepalanya. Jadi nggak banyak ngomong. Cari kita nih kerjaannya. Nggak nyelesaikan masalah gitu, Pak. Karena Nabi itu posisinya juga hakim. Jadi ketika kalimat Nabi keluar, itu adalah keputusan negara, juga keputusan hakim, maka Nabi sah melilang kepala. Ya, kalau sekarang nggak boleh saya di sini melilang kepala, ya kan? Memang siapa saya? Nggak boleh, itu nggak benar. Nabi posisinya juga kepala negara, Nabi yang memutuskan, Nabi juga hakim, dan Ka'ab bin Ashraf, tokoh Yahudi Bani Nadir yang menghina Allah, menghina Rasulnya, menyakiti muslimin, memprovokasi musuh agar menyerang muslimin, membiayai, dan memberikan pendanaan untuk menghabisi muslimin. Sudah keterlaluan, dibiarkan keterlaluan. Bukan ngoceh, Pak. Ngoceh, komentari ngoceh itu tidak menghentikan Ka'ab bin Ashraf. Itu maksud saya. Anda ngoceh berkali-kali, nggak menghentikan apapun. Ngoceh aja kan. Anda makin banyak ngoceh itu, makin banyak tanah muslimin hilang akhirnya. Karena kesibuk ngoceh tadi. As-sarsarun. Itu, Pak. Kenapa Nabi tidak suka itu? Karena muslimin kehilangan banyak potensi, banyak kebaikan hanya gara-gara kebanyakan ngomong kita ini. Sudah Nabi jelas sampaikan. Ya? Maka Ka'ab bin Ashraf kita tahu, silakan dibaca Sirah Nabawiyah, dilelang kepalanya, 5 orang sahabat angkat tangan, serahkan ke kami Rasulullah, 5-5-nya orang Madinah, ya. Serahkan ke kami urusan itu. Ya sudah, strateginya dibuat, bahkan mereka minta izin untuk menghina Nabi di hadapan mereka, 5 orang, ya. Karena orang Yahudi senang kalau Islam dihina. Ya. Makanya kalau Anda punya pembimbing disertasi Yahudi, senang banget, langsung lulus. Kalau disertasi Anda menghina Islam, dijamin. Iya, Pak. Iya. Jangan muji-muji Islam, kagak bakal diluluskan, judulnya aja nggak lulus. Apalagi isinya. Iya, dari dulu. Makanya orientalis itu, kalau dari kalangan Yahudi, sangat amat jarang yang masuk Islam. Persis, zaman Nabi juga, dari kalangan Yahudi, sangat amat jarang Yahudi yang masuk Islam. Tapi kalau dari kalangan Nasrani, itu yang disebut oleh Quran. Disebut sebagai akrabahum mawaddah lilladzina amanu. Orang Nasrani itu. Orang yang paling dekat kasih sayangnya dengan orang beriman itu orang-orang Nasrani. Ya, jadi, maka bukan banyak bicara, Pak, menyelesaikan masalah itu. Ada strateginya. Sudah. Begitu 5 orang yang ditugasi, sahabat yang lain ngapain? Ngoceh? Enggak ngoceh. Karena kalau ngoceh malah gak ketangkep tuh orang. Alhamdulillah 5 orang sudah bergerak. Ya ngawur itu. Gimana tuh? Ngawur itu namanya. Biarkan. Sudah selesai. 5 orang selesai. Strategi dibicarakan. Oleh Nabi dari Masjid Nabawi diantar sampai ke makam Baqi. Nabi mengatakan, Bismillah, berangkatlah. Berangkat 5 orang. Datang pulang nenteng kepala Ka'ab bin Ashraf. Nabi
ada satu sahabat yang betisnya terluka, kena pedangnya sendiri. Dan seterusnya, silakan dibaca. Ya, as-sarsarun. Sudah ya, jadi ngoceh, enggak menyelesaikan masalah. Nabi benci, Anda akan jauh dari Nabi di hari kiamat. Auzubillah. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun itu sama, urusannya lisan juga, yaitu orang yang bicara itu ikut campur pada urusan orang lain. Jadi ngomongnya itu, Pak, pembicaraan itu adalah pembicaraan yang ini diantara terjemah maknanya adalah dia ikut campur pada urusan orang, ikut campur, selalu masuk di urusan orang. Ini tadi, ini efek dari as-sarsarun tadi, Pak. Karena dia senang bicara, banyak ngomong tadi itu, ngoceh terus itu, akhirnya pasti dia akan nyari-nyari itu akhirnya. Tanpa terasa dia ikut campur pada urusan orang. Pada urusan orang. Syariat itu, Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu, syariat Islam itu mengurusi semua urusan orang sampai urusan pribadi. Tapi, lihat ya, tapi sistem dalam syariat itu, contohnya adalah umpamanya sistem tentang sistem negara atau sistem pengadilan. Itu tidak boleh sampai kemudian masuk ke dalam wilayah yang dilarang. Jadi itu pun dibatasi. Negara loh, pengadilan loh. Ternyata dalam syariat juga dibatasi, ada batasnya. Makanya di dalam pembahasan fikih umpamanya dibahas begini. Ini contoh, Bang. Umpamanya penggeledahan ruangan atau rumah seseorang yang diduga gitu ya bermasalah. Yang mau digeledah umpamanya kasus pembunuhan umpamanya gitu ya. Ternyata begitu masuk rumah itu ternyata dijumpai pula dosa-dosa lain. So itu, Pak. Anda masuk mau ngapain? Urusan pembunuhan. Urusan dosa lain itu urusan lain. Akhirnya kemudian diangkut sekalian. Ini sekalian, Pak, sekalian aja biar sekalian berat ininya deliknya. Islam ini bahkan maksiat yang dilakukan di balik tembok, tertutup di balik tembok itu. Makanya ada artinya tertulis dalam kisah gitu ya, dalam kisah-kisah sejarah disebutkan bahwa saya ingat saya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, diantaranya ketika mendengar ada orang yang dari balik tembok itu bersyair dalam keadaan mabuk, Pak. Kan orang mabuk kedengeran ya mabuk. Umar langsung lompat itu ke dalam rumah orang itu, Pak. Ya, dia mengatakan Umar, dia mata yang lain. Melompat ke rumah orang itu. Ternyata anak-anak muda itu lagi pada anak muda yang mabuk. Kemudian bilang, kalian mabuk. Bisa dihukum di negara. Dalam Islam mabuk itu bisa dihukum negara, Pak. Dihukum negara. Anak muda itu nampaknya ngerti syariat, Pak. Cuma mabuk gitu ya. Dia bilang, iya, Anda juga melanggar negara. Karena Anda masuk ke rumah orang tanpa izin, melanggar syariat itu. Akhirnya keluar lagi, Pak. Keluar lagi, namanya salah. Keluar pergi. Sampai segitu. Jadi bukan segala hal urusan orang itu kita ikut campur di dalamnya. Bukankah ada hadis Nabi yang menyampaikan umpamanya tentang tema orang-orang yang berbuat dosa dalam sendirinya, artinya ada orang yang tahu. Kemudian Allah tutupi dosa itu. Dan itu sangat berpeluang juga untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala ketika orang itu taubat. Bukan untuk dibongkar-bongkar, Pak. Itu ikut campur urusan orang. Itu al-mutasyaddiqun. Nah, yang ketiga tadi al-mutafaiqihun, ini sahabat tidak tahu artinya tadi. Al-mutafaiqihun itu Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan itu awalnya juga lisan. Awalnya lisan, dia ngomong sepenuh mulutnya. Karena faiqah itu artinya penuh. Istilah semulut penuhnya itu, sepenuh mulutnya itu artinya gini, Bang. Dia ngomong itu pokoknya mulutnya penuh, ini banyak yang mau dikeluarkan karena dia membanggakan dirinya. Ada tahu siapa saya kan? Gitu ya? Ada tahu siapa saya? Sebutlah dengan sepenuh mulutnya tentang dirinya yang hebat itu di hadapan orang lain. Itu kenapa Nabi menyebutkannya ini al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Itu juga berawal dari lisannya.
Ya, kadang-kadang namanya orang timur, Pak. Orang timur kalau mau sombong dia kasih mukadimah. Ini bukan sombong loh, Ceng ya. Padahal sombong ujungnya. Ini itu dengan lisannya, Pak. Ya, hati-hati tiga itu. Dan kita juga semua tahu, Pak. Ilmu yang kita pelajari ini kalau tidak menghadirkan akhlak, Pak, itu juga ada masalah dengan ilmunya. Ya, ini sebagai penutup, Rasulullah SAW bersabda, termasuk dalam tema kesombongan gara-gara ilmu. Nabi mengatakan, kata Nabi, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama wa yumariya bihis sufaha wa yasrifi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahu jahannam. Siapa yang menuntut ilmu karena tiga hal, Pak. Satu, kalau ketemu ilmuwan lain itu untuk membanggakan dirinya. Nah, itu saya juga ngerti ilmu itu, setara. Akhirnya sudah kayak cerdas cermat itu, Pak. Kalau ketemu majelis ilmuwan itu, kayak cerdas cermat itu. Ya cuma lomba. Kecuali majelis itu memang majelis yang digunakan untuk diskusi para ulama. Nah, itu memang harus memunculkan ilmunya masing-masing. Karena untuk menyelesaikan masalah, oh iya itu ada majelis sendiri. Tapi tidak, dia majelis ini kemudian dia ingin munculkan dirinya. Untuk menunjukkan bahwa saya punya ilmu. Jadi menuntut ilmu kemarin tujuannya adalah kalau ketemu ilmuwan lain, dia ingin membanggakan diri, satu. Yang kedua, kalau ketemu orang yang tidak punya ilmu, tujuannya untuk menjatuhkan dan mengejeknya. Untuk merendahkannya. Kamu belajar di mana, Mas? Kan? Ngaji lagi lah. Ngajimu gak benar itu. Kemudian mulailah dikeluarkan ilmunya. Limaria bis sufaha. Berhadapan dengan orang-orang yang sufaha, tidak punya ilmu, dia ingin menjatuhkan selalu dengan ilmunya itu. Nah, yang ketiga, Pak. Wasrif wujuhan nas ilaih, untuk mengalihkan wajah-wajah manusia menuju dirinya. Ini nyari followers yang banyak. Ini penyakitnya memang. Ahli ilmu itu penyakitnya tiga ini, Pak. Nah, tiga ini. Dibuat bangga-banggaan untuk memunculkan saya ilmuwan hebat, untuk bisa menjatuhkan orang-orang yang tidak berilmu, melawan bicaranya. Yang ketiga tadi, agar semua orang melihat ya, semua digiring untuk menjadi pengikut dan pengagum dia. Jadi akhirnya benar bahwa ilmu yang seharusnya mengantarkan kita menuju Allah, itu ternyata mengantarkan kita kepada pemilik ilmu itu, bukan pada Allah. Jadi berhenti mentok di situ. Padahal Nabi diperintahkan Allah, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan Muhammad bahwa aku ini mengajak orang menuju Allah. Para ahli ilmu mengatakan itu ilallah, la ila nafsik. Ajak orang menuju Allah, bukan menuju dirimu. Nah, itu susah bedanya kadang-kadang, Pak. Perasaan kita ya, saya ngajak orang menuju Allah, tapi ternyata enggak, Pak. Enggak, Pak. Ternyata mengajak menuju kita. Buktinya apa? Buktinya kalau nanti pamor kita turun, ya kita mulai khawatir tuh. Ya, kita khawatir. Atau kemudian kalau ada majelis ilmu lain yang kemudian kok kelihatannya berpotensi menyedot majelis ilmu saya, wah itu kita mulai mencaci maki majelis itu. Jujurlah sama Allah. Betulkah ini semua kita lakukan untuk mengajak orang menuju Allah? Kalau mengajak orang menuju Allah, kita nggak punya kepentingan pada diri kita. Nggak ada kepentingannya. Oh, satu orang juga diajari. Nggak ada masalah. Satu orang diajari. Ya, privat itu. Lahirnya Muhammad Al-Fatih, nggak masalah kan? Iya. Satu orang diajari, lahirnya orang besar, nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah dengan jumlah ini. Nggak ada masalah. Oh, jumlah besar kalau pulih juga nggak bisa apa-apa kok. Nggak bisa menggerakkan. Jadi, saudara kita dirahmati Allah, maka berhati-hatilah itu. Dan ini untuk saya, untuk Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan ini semuanya adalah gambar besar. Kalau dibahas detail satu-satu, dia perlu bahasanya lebih panjang, dan begitu besarnya tema akhlak dalam Islam, dan begitu mulianya orang-orang yang berakhlak mulia. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum.